Oke, sekarang kita masuk ke bagian artikulasi dari HG Mic Distract Freedom Gundam ini. Kita bakal cek dari kepala sampai kaki termasuk railgunnya. Untuk bagian kepala artikulasinya cukup standar, bisa nengok kiri kanan dengan smooth, lalu sedikit naik dan turun. Kemudian tidak bisa 360 derajat berputarnya karena ketahan oleh dagunya. Untuk menenggak ke atas masih agak terbatas karena desain leher dan armor belakang kepalanya. Kemudian jika kita overextended pada bagian kepala, lehernya akan naik dan menyebabkan kepalanya sedikit letoy ini ya. Jadi kita harus tekan kepalanya agar lehernya masuk lagi ke bagian armor badannya, sehingga pose kepalanya menjadi kuat. Tapi kalau kita tarik lagi ke atas overextended seperti ini, dia akan letoy lagi. Oke, dari kepala ada minus di lehernya ternyata HG ini ya. Jadi hati-hati saat memposekan, pastikan lehernya sudah masuk kuat. Ini saya nggak tahu ini kesalahan saya build atau gimana. Kemudian untuk pegangan beam sabernya nggak terlalu kuat menempel ya. Jadi sedikit kena tangan saya seperti ini dia udah lepas. Jadi kita taruh dulu agar tidak hilang ya. Untuk desain bahunya bisa naik seperti ini agar bisa mempermudah kita dalam memposekan. Dia bisa naik turun dengan fleksibel. Ada juga sedikit swing ke depan dan ke belakang, bikin pose lebih natural, terutama untuk action pose nanti ya. Oke, sekarang kita ke bagian lengan. Untuk lengan bisa diangkat tinggi hampir sejajar ke atas. Oke, lengannya juga bisa diputar 360 derajat. Untuk siku bisa ditekuk sekitar lebih dari 90 derajat. Karena sudah memakai double joint pada sikunya. Untuk pergelangan tangan juga cukup bebas, jadi enak buat pose pegang senjata atau pose dramatis nanti ya, karena ini sudah ball joint. Oke, kita lanjut ke bagian badan. Ada artikulasi di bagian torsonya yang memungkinkan sedikit crunch ke depan dan ke belakang. Ini juga bisa bergoyang ke kanan dan ke kiri juga. Putaran kiri dan kanan juga ada walaupun agak terbatas karena desain armor yang cukup bulky dari Mic Distract Freedom ini. Untuk railgun yang di samping ini bisa direntangkan sejajar seperti ini dan juga bisa diarahkan karena di sini sudah pakai ball joint juga. Bisa ditekuk seperti ini ketika tidak dipakai ya, dan bisa direntangkan maksimal ke samping sekitar segini. Oke, untuk railgunnya kita lepas dulu karena kita mau mereview sekarang untuk kakinya. Oke, kakinya bisa split maksimal seperti ini ya. Kemudian untuk pinggangnya side cutnya bisa dibuka ke depan maksimal seperti ini, jadi memudahkan kita nanti untuk memposekan dia. Oke, pada bagian pinggangnya ini juga sedikit ada gimmick ya. Jadi pada pinggang ini dia bisa expand sehingga tingginya sedikit bertambah. Jadi saat memposekan kakinya jongkok ataupun
melebar seperti ini, jadi lebih leluasa. Oke, saya menemukan sedikit minusnya di sini untuk pinggangnya ini, untuk gimmick over expandednya ini dia tidak seimbang ya antara kiri dan kanan. Yang kanan gampang sekali dia mengexpand, kemudian yang kiri sedikit lebih susah. Jadi dalam memposokkan sedikit hati-hati agar tidak kakinya ini panjang sebelah ya. Untuk kaki bisa mundur seperti ini, hanya segini karena mungkin mentok pada armornya ya. Kemudian lututnya bisa nekuk seperti segini karena sudah double joint juga. Kakinya juga bisa diputar 360 derajat. Oke, untuk kaki bagian bawah. Ini bisa ditekuk seperti ini pada bagian telapak kakinya. Ankle artikulasinya cukup bagus, bisa pivot kiri kanan dan sedikit maju mundur, jadi tetap stabil saat pose action. Tapi untuk pose ekstrim mungkin masih perlu bantuan stand ya. Untuk lututnya bisa menekuk semaksimal seperti ini karena bentuk dengan armornya juga yang sedikit bulky. Kemudian ada gimmick di bagian kakinya itu untuk busternya ya. Oke, sekarang kita bahas bagian paling ikonik dari kit ini, yaitu backpacknya, Fruit Defender. Ini yang bikin Mag Distract Freedom kelihatan ultimate banget. Secara desain, Fruit Defender ini besar dan mencolok, sayapnya lebar dengan kombinasi warna putih dan emas yang bikin kelihatan premium. Bahkan kalau dipisah dari unit utamanya, dia tetap terlihat seperti unit sendiri. Untuk artikulasi, sayapnya punya banyak join. Setiap wing bisa dibuka, dinaik turunin, dan digeser. Bahkan ada sekitar 8 bagian sliding di wings putih buat mode full deploy nanti. Jadi kalau kamu buka full, efeknya itu benar-benar split wing cast seats yang dramatis banget. Untuk bagian emasnya ada gimmick dinaikkan seperti ini ketika dia split wing. Oke, untuk gimmick pada wingsnya ini, pada Fruit Defendernya ini, kita bisa buka wing yang bagian putih ini sehingga memasuki mode full burst. Jadi setiap wing mempunyai 2 gimmick, jadi total ada 8 slide yang bisa kita buka untuk mengaktifkan mode full burst-nya. Sebenarnya ini bikin value displaynya tinggi banget karena nggak cuma jadi backpack biasa. Untuk feel secara umum joinnya cukup kuat untuk nahan posisi sayap yang besar nih, tapi di beberapa bagian terutama sliding wing terasa agak kaku saat pertama digerakkan. Jadi kesimpulan dari HG Mag Distract Freedom ini, untuk ukuran high grade, kit ini bisa dibilang salah satu yang paling niat dari lini seat terbaru. Dari segi tampilan dia punya presence yang kuat banget,
Kombinasi warna putih, biru, dan gold metalik bikin dia kelihatan premium, bahkan tanpa banyak modifikasi. Di sisi gimmick, ini salah satu HG dengan fitur paling lengkap. Set bisa open pull dengan banyak join, railgun dan senjata bisa di-deploy, dan Fruit Defender bisa dilepas dari unit terpisah. Kelebihannya, visual super stand out, artikulasi luas untuk HG, gimmick banyak dan seru dimainkan, value tinggi untuk buat display juga. Kekurangannya mungkin dari join kepala tadi yang mungkin harus ditekan dulu agar dia tidak keluar saat overextended kepalanya. Detail masih ada limit, khas HG butuh panel lain biar maksimal. Backpack besar kadang bikin balancing tricky, beberapa bagian terasa kaku atau perlu hati-hati saat digerakkan.